Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aletheia Nieskaro dalam menyiringkan berbagi firman Tuhan. Di channel ini kiranya kita boleh menikmati firman Allah, kita boleh menikmati suara Tuhan yang boleh saya sampaikan di pagi hari ini kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di dalam Markus pasal 2 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, saudara punya pengalaman tidak? Seperti yang saya alami dulu. Kita diejek karena berteman dengan orang-orang yang menurut mereka itu adalah orang yang bobrok. Pernahkah kita diejek, dihina, gara-gara kita berteman dengan si A, si B tidak mau berteman dengan kita, si C tidak mau berteman dengan kita, karena si A dan si B dan si C tadi tidak mau berkawan sama si A. Akhirnya kita jadi korban, kita pun dimusuhi oleh mereka. Hal yang sama juga dialami oleh Yesus. Ketika ia bertemu dengan Levi, lalu ia berkata kepada Levi itu, ikutlah aku. Lalu tidak hanya itu, Yesus bersama-sama dengan mereka untuk makan. Dan di dalam itu ada orang berdosa, ada pemungut cukai, dan artinya bahwa orang yang berkumpul bersama dengan Yesus itu adalah bukan orang-orang hebat, melainkan orang-orang yang dikucilkan, orang-orang pendosa menurut orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Yesus pada saat itu ditemukan berteman dan makan bersama dengan mereka. Nah, sementara Yesus dikenal sebagai seorang guru, seorang yang pengajar begitu, sehingga orang-orang ahli Taurat begitu menghina Yesus. Mengapa Yesus berteman dan bergaul dengan mereka? Akhirnya Yesus mengatakan di ayat yang ke-17 ini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus datang bukan memanggil orang benar atau orang yang merasa diri baik, tetapi mereka yang berdosa, mereka yang dianggap hina, mereka yang hina, itulah Yesus datang kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, perkataan Yesus ini perkataan yang keras. Sebab teman-teman atau orang-orang yang bersama dengan Yesus itu adalah orang-orang yang hina di pandangan mereka. Orang-orang yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu dengan fellowship yang Yesus kerjakan pada saat itu, ini memberitahukan kepada mereka betapa baiknya Yesus kepada semua orang. Yesus tidak membeda-bedakan orang mana orang itu. Yesus tidak membedakan status dalam pelayanan, dalam kehidupan sosial kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan saudara-saudara yang terkasih. Apapun status kita, apapun pekerjaan kita, kita tidak perlu membedakan orang lain seperti kita, dan kita tidak perlu menghina orang lain dan menganggap diri kita benar. Oleh karena itu Yesus ingin menegur mereka. Yesus menegur mereka dengan keras, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Saudara-saudara, memang betul hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Nah, orang berdosa itu adalah orang yang tidak sehat di dalam rohani. Dan Yesus tidak hanya sekedar makan, saudara-saudara, di saat itu. Yesus juga menyampaikan firman Allah kepada mereka. Komunikasi, keakraban yang Yesus kerjakan pada saat itu bukan hanya sekedar makan, tidak. Tapi di balik itu semua Yesus menyampaikan firman Allah. Yesus menyampaikan Injil kepada mereka melalui Injil yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Disitulah Yesus memberikan pengampunan kepada mereka. Saat mereka bertobat, Tuhan memberi pengampunan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah jadi kita seperti orang-orang yang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang merasa diri baik, merasa diri benar, merasa diri hebat. Pada sebenarnya kita di mata Tuhan itu sama. Dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan kekeluargaan kita,
Jauhkan diri kita dari berbagai perbedaan-perbedaan, melebih-lebihkan diri kita dengan orang lain, merendahkan orang lain, dan meninggikan diri kita. Yuk mari stop. Di pagi hari Yesus ingin menjelaskan kepada kita, ingat kita ini makhluk sosial. Kita itu di mata Tuhan sama. Tidak ada orang yang benar di dunia ini. Karena kita berdosa. Dan hanya Tuhanlah yang membenarkan kita. Dan hanya Tuhanlah yang membuat kita itu pulih dari keberdosaan kita. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mau mengajarkan kita, siapapun kita, mari sadarkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita adalah orang berdosa, mari buka hatimu kepada Tuhan. Sama seperti orang-orang berdosa itu yang walaupun mereka dihina tetapi mereka mau membuka diri kepada Tuhan Yesus. Sama juga dengan kita Bapak Ibu hari ini. Kalau kita dihina orang, kita tidak dianggap, kita dikucilkan, kita direndahkan. Kalau orang mau mengucilkan kita, menghina, menjauhkan diri mereka dari kita, jangan sampai kita menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan. Temui Tuhan melalui doa-doa kita, melalui ibadah kita. Percayalah, Tuhan akan terima kita dan memberikan pemulihan kepada kita. Amin ya. Kiranya Tuhan memampukan kita melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Dan Tuhan menguatkan iman kita. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang telah bersama-sama dengan saya mendengarkan renungan di pagi hari ini. Dan kiranya hari ini juga Tuhan beserta dengan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.